Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semuanya kelas 4? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita belajar dan selalu belajar di era pandemi COVID-19 ini, yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pandemi ini, virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan kelas 4. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana kita meyakini keberadaan Rasulullah, ceritanya apa yang dibawanya. Tapi untuk memulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan dalam segala hal urusan, termasuk memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, baiklah saya akan sedikit mengupas tentang pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apakah itu iman? Iman secara bahasa itu adalah mempercayai, percaya dan yakin. Itulah yang dimaksud dengan iman secara bahasa. Oleh karena itu, beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah percaya dan yakin serta membenarkan keberadaan Nabi dan Rasul serta apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, serta menjalankan dan menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa iman itu yaitu mengucapkan dalam lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna beriman. Jadi kita harus percaya dengan adanya Nabi, dengan kisah-kisahnya, dengan kisah-kisahnya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya banyak, anak-anak. Banyak. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jumlah Nabi itu seluruhnya berjumlah 124.000 nabi. Dan Rasul itu berjumlah 313 Rasul. Ini dalam sebuah hadis. Ya. Tapi yang wajib kita ketahui itu anak-anak, yang tersebut dalam Al-Quran itu berjumlah berapa? Berjumlah 25 nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup daripada nabi-nabi. Seperti itu di kaidah Aqidatul Awam itu ada jumlah 25 nabi. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismail
إسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعوايا. Itu jumlahnya berapa? 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, seperti itu anak-anak. Adapun yang lebihnya 124.000 seorang nabi dan 313 itu kita percaya saja walaupun kita tidak tahu tentang nama-nama nabinya. Karena banyak ya anak-anak selain yang 25 itu sebenarnya banyak nabi dan rasul. Tetapi yang wajib kita ketahui kembali lagi yaitu berapa? 25 nabi ya. 25 nabi yang itu yang termaktub di dalam Al-Qur'an begitu. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih kalian itu memahami, simak video berikut ini yang Bapak akan tayangkan. Nanti akan dikupas tentang sifat-sifat Nabi itu ada berapa, ya kan? Sifat yang wajib ada berapa, sifat yang mustahil ada berapa, ya kan? Kan masih ingat tentang sifat wajib dan sifat mustahil? Nah, sifat yang wajib ada 3 macam sifat. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, itu masing-masing ada 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, anak-anakku sekalian. Apa sifat wajib? Sifat wajib adalah suatu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah ataupun dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah suatu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah ataupun dimiliki oleh Rasul. Yang terakhir ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini sifat yang mungkin dan bisa dilakukan dan bisa terjadi dan pasti bisa, mungkin dan pasti bisa terjadi. Ya. Seperti yang telah kita ketahui, jumlah sifat yang wajib kepada Allah ada berapa? Ada 20 sifat. Sifat yang mustahil ada berapa? Ada 20 sifat. Mustahil bagi Allah. Adapun sifat yang jaiz ada berapa? Yang jaiz bagi Allah ada 1, yaitu apa? Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Sekarang sifat yang wajib bagi Rasul yaitu ada berapa, teman-teman? Ada 4, ya kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan sifat yang mustahil bagi para rasul itu juga ada 4. Apa? Kidbun, khiyanatun, kitmanun, baladatun. Ada 4 juga. Sedangkan sifat yang jaiz bagi rasul, bagi para utusan ada 1. Apa? Al-a'radul basyariyatul ladzi la yuaddi ila naqsin fi martabatihimul aliyati kal maradil khafif. Itu ya. Tapi alangkah lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Dengarkan, perhatikan, nanti akan kalian memahami. Karena nanti ada soal di akhir video ini ya. Ada soal dan kalian mengatakan. Silakan disimak. Mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu.
Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah adik-adik, dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya. Selanjutnya adalah nama-nama Rasul. Dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke. Kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah adik-adik, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul,
Sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai, dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik, tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Betul. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Rasul dalam kehidupan Setelah sehari-hari. kalian menonton video tadi, maka setidaknya kalian sudah paham dan memahami apa materi pada pagi hari ini. Baiklah, setelah itu saya sudah membuat soal ya penilaian harian kalian di Google Form. Kalian itu bisa menggunakan HP, Android, ataupun pakai laptop, ataupun pakai Chromebook. Itu ada di sekolah, kalian silahkan digunakan, ataupun pakai ya HP aja ya. Silahkan itu diisi, dan semoga kalian bisa menyelesaikan dengan semangat. Jangan lupa belajar, selalu belajar, walaupun di era pandemi ini tetap semangat menuntut ilmu, karena ilmu adalah karena ilmu maka kita tahu, seperti itu. Dan itu merupakan kewajiban kita bersama, ya kan? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Seperti itu. Ya, semangat anak-anakku tetap belajar di rumah, ya kan? Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.